Berjumpa kembali dengan channel saya. Madu adalah cairan manis yang diproduksi oleh lebah madu, merupakan makanan utama bagi koloni lebah dan juga merupakan produk yang sangat digemari oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Pembuatan madu lebah adalah proses alami yang dilakukan oleh lebah madu dalam sarang mereka. Keunikan dalam pembuatan madu lebah terletak pada serangkaian aktivitas yang rumit dan kolaboratif yang dilakukan oleh lebah dalam koloni. Lebah madu adalah serangga, biasanya memiliki panjang sekitar 1,2 hingga 1,5 cm. Warna lebah madu dapat bervariasi, tergantung pada jenisnya, tetapi mereka sering memiliki warna kuning atau coklat dengan bagian perut yang lebih gelap. Lebah madu memiliki 2 sayap transparan dan 6 kaki. Lebah madu terdiri dari banyak jenis dengan sebaran di seluruh dunia, namun hanya beberapa jenis lebah madu yang biasanya dibudidayakan sebagai penghasil madu. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial lebah madu atau Apis mellifera sangat kompleks dan sangat terorganisir dalam bentuk koloni. Koloni lebah madu terdiri dari ribuan hingga puluhan ribu individu yang bekerja sama dalam hierarki dan tugas yang terbagi-bagi. Mari kita lihat tentang kehidupan sosial lebah madu lebih mendalam. Struktur koloni. Koloni lebah madu terdiri dari 3 jenis utama lebah, lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah jantan. Lebah ratu. Lebah ratu adalah satu-satunya lebah betina yang bertugas bertelur dalam koloni. Tugasnya adalah memproduksi telur yang akan menjadi lebah pekerja dan lebah jantan. Dia dapat menghasilkan ribuan telur setiap hari. Anehnya, lebah ratu juga dapat mempengaruhi reproduksi dalam koloni dengan menghasilkan feromon penghambat reproduksi yang menghambat pekerja lain untuk bertelur. Lebah pekerja. Lebah pekerja adalah betina yang bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan di dalam koloni. Tugas mereka termasuk mengumpulkan nektar, memproduksi madu, menjaga koloni, merawat larva, membersihkan sarang, dan berperan dalam pertahanan koloni. Lebah jantan. Lebah jantan adalah lebah yang hanya ada untuk perkawinan dengan ratu. Mereka tidak memiliki sumber makanan sendiri dan bergantung pada lebah pekerja untuk makanan. Lebah jantan ada dalam koloni hanya untuk musim perkawinan, di mana mereka berkawin dengan ratu di udara. Setelah perkawinan, mereka mati. Kerjasama dan pembagian tugas, lebah pekerja bekerja sama dalam pembagian tugas yang ketat. Mereka berkomunikasi melalui tarian sarang, feromon, dan sentuhan untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Tugas lebah pekerja mencakup pengumpulan nektar, pengolahan nektar menjadi madu, perawatan larva, menjaga sarang, pertahanan koloni, dan banyak tugas lainnya. Mereka melakukan tugas berdasarkan usia dan kebutuhan koloni. Komunikasi. Lebah madu berkomunikasi melalui berbagai cara, termasuk tarian sarang untuk mengarahkan lebah pekerja ke sumber makanan, produksi aroma dan feromon untuk mengkoordinasikan aktivitas, serta getaran dan sentuhan untuk berkomunikasi secara langsung. Pertahanan koloni. Lebah pekerja memiliki peran dalam melindungi koloni dari ancaman, seperti predator dan serangga yang mencoba mencuri madu atau merusak sarang. Mereka dapat menyerang dengan menyengat untuk membela koloni, meskipun ini seringkali berakibat fatal bagi lebah pekerja itu sendiri. Perkembangan sarang. Lebah pekerja juga bertanggung jawab untuk membangun dan memperluas sarang koloni. Mereka menghasilkan lilin dari kelenjar mereka dan membentuknya menjadi sel-sel sarang, yang digunakan untuk menyimpan madu, menetaskan telur, dan merawat larva. Kehidupan sosial lebah madu adalah contoh yang luar biasa tentang kerja sama dalam dunia hewan. Masing-masing anggota koloni memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup koloni dan produksi madu. Kerjasama dan koordinasi yang efisien dalam koloni ini memungkinkan lebah madu untuk berhasil mengumpulkan sumber daya makanan dan berkembang biak secara efisien.
Proses pembuatan madu. Proses pembuatan madu oleh lebah madu adalah suatu proses yang sangat menarik dan terdiri dari beberapa langkah. Madu adalah sumber makanan utama bagi koloni lebah madu dan dihasilkan dari nektar bunga. Berikut adalah tahap-tahap pembuatan madu oleh lebah madu. Pengumpulan nektar. Langkah pertama dalam pembuatan madu adalah pengumpulan nektar dari bunga-bunga oleh lebah pekerja. Nektar adalah cairan manis yang dihasilkan oleh bunga sebagai daya tarik untuk menarik serangga penyerbuk, seperti lebah madu. Nektar mengandung gula yang menjadi bahan baku untuk madu. Pengangkutan nektar ke sarang. Setelah mengumpulkan nektar, lebah pekerja membawa kembali nektar ke sarang koloni. Mereka membawa nektar dalam kantung di dalam perut mereka. Pengolahan nektar. Di dalam sarang, lebah pekerja mengalirkan nektar ke mulutnya dan memindahkannya dari satu lebah ke lebah lain melalui regurgitasi. Selama proses ini, enzim dalam mulut lebah pekerja mulai menguraikan sebagian besar gula sederhana atau sukrosa dalam nektar menjadi gula-gula yang lebih sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Penyimpanan dalam sel madu. Nektar yang telah diubah menjadi cairan yang lebih kental disimpan dalam sel-sel sarang yang disebut sel madu. Sel madu adalah sel berbentuk segi enam yang terbuat dari lilin yang dihasilkan oleh lebah pekerja. Lebah pekerja mentransfer nektar yang sudah diolah ke dalam sel madu untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Pengeringan madu. Untuk mengubah nektar yang cair menjadi madu yang lebih kental, lebah pekerja memompa udara panas ke dalam sarang untuk menguapkan sebagian air dari nektar. Ini menghasilkan peningkatan konsentrasi gula dalam madu dan membuatnya lebih kental. Penutupan sel madu. Setelah madu telah mencapai konsistensi yang diinginkan, lebah pekerja menutup sel madu dengan lapisan tipis lilin. Hal ini melindungi madu dari kelembaban dan kontaminasi. Penyimpanan madu. Madu yang sudah jadi, disimpan dalam sel madu sebagai cadangan makanan bagi koloni. Madu yang disimpan ini akan digunakan oleh lebah madu untuk makanan selama musim dingin atau saat sumber makanan sulit ditemukan di alam. Madu adalah hasil akhir dari proses ini dan merupakan produk bernilai tinggi yang digunakan oleh manusia dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan produk perawatan pribadi. Demikian video tentang keunikan lebah madu, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like dan share.